sekalian, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang kita ketahui, undang-undang ini cukup lama kita bahas, sampai 3 tahun. Ya. Ada beberapa isu penting yang membuat pembahasan kita ini cukup alot. Ya. Dua diantaranya adalah satu soal KSN, yang kedua soal penyelesaian tenaga honorer. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, Komisi 2 ini mulai dari pertama kami dilantik sudah banyak sekali yang mendatangi dari tenaga honorer, dan itu yang menjadi komitmen kami untuk bisa diselesaikan. Kita sudah punya payung hukum, undang-undang, dan tinggal kita sekarang membahas peraturan yang lebih teknis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 itu, Undang-Undang ASN. Masalah tenaga honorer ini harus selesai tuntas selambat-lambatnya Desember 2024. Nah, oleh karena itu kita ingin mendengarkan langsung kira-kira skenario dari pemerintah yang nanti juga akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah ini seperti apa. Ini yang akan kita dengarkan dan kita akan bahas. Oleh karena itu kami langsung saja persilahkan pada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Junimat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Syamsul Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan para hadirin anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, PLT, Kepala BKN, para pejabat tinggi, dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Langsung saja Bapak sekalian kami hormati, di berbagai kesempatan kita diingatkan untuk menggerakkan birokrasi yang berdampak. Dan ini terima kasih atas dukungan Komisi 2 terkait dengan undang-undang yang baru kita sahkan, karena orientasinya adalah menggerakkan birokrasi agar berdampak, agar kita ke depan tidak lagi terjebak kepada tumpukan kertas. Dan oleh karena itu Komisi 2 bersama pemerintah telah merumuskan beberapa aturan terkait dengan digitalisasi dan juga dalam rangka mendorong sebagaimana arahan Bapak Presiden agar birokrasi kita menjadi jauh lebih lincah. Ibu dan Bapak sekalian kami hormati, Indonesia sebagaimana sering disampaikan oleh teman-teman di DPR dan Bapak Presiden kita semua ketahui, berpeluang akan menjadi 4 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Seperti Cina itu di 8,8 triliun, begitu juga Amerika Serikat 40,4 dan seterusnya. Tetapi untuk menuju 4 besar ekonomi dunia ini dibutuhkan SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas. Di mana 3 substansi ini telah kita bahas, kita elaborasi di dalam RUU kita yang baru dengan sangat tajam, dan nanti akan kami sampaikan di belakang. Ibu dan Mbak saya hormati, tentu tidak semua pekerjaan bisa kami kerjakan, maka pemerintah khususnya di Kemenpan RB menentukan skala prioritas pekerjaan, yaitu ada 7 program prioritas yang kami kerjakan dalam waktu yang singkat menjelang akhir jabatan sampai tahun depan. Ibu dan saya hormati, tentu reformasi birokrasi ini menjadi kunci, oleh karena itu semacam menjadi engine-nya. Oleh karena itu perlu ada perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, kemudian pembagian kewenangan, sistem merit, dan juga perampingan struktur organisasi, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan sebagainya, yang substansi ini juga telah dibicarakan secara mendalam di dalam Undang-Undang ASN kita yang baru. Maka insya Allah kalau PP-nya ini sesuai inline dengan tujuan ini, maka kerangka pekerjaan kita yang berdampak terkait dengan perbaikan engine atau mesin ini akan segera bisa berjalan dengan baik. Begitu juga terkait dengan reformasi birokrasi, di mana ada keinginan agar birokrasi kita berkelas dunia,
tetapi kita masih berada dalam zona yang tarik tambang tidak pernah selesai, kadang birokrasi berkelas dunia, kadang di sebelah kanan, kadang juga di sebelah kiri. Mudah-mudahan ke depan ini akan segera selesai. Slide-nya teman-teman agak cepat mungkin. Nah, Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, sehingga dengan demikian target dari pemerintah, karena RUU ASN-nya sudah selesai, maka tarik-menarik di reformasi birokrasi tadi bisa segera jalan. Slide-nya mana ya? Oh, loading-nya agak lambat. Oh ya. Kemarin habis banyak rapat tentang pemilu ini, jadi loadingnya berat. Oh, masih lambat ya? Belum bisa ya? Oke. Oh. Kenapa ya? Kok dia agak gladi bersih ya? Bisa percepat teman-teman supaya membantu ini apa? Karena ada yang zoom sehingga antara bahan dengan paparan supaya sesuai dengan teman-teman juga. Bukan tim yang biasa kita. Semuanya turun semua. Oh, turun semua. Oh. Baik, Pak sekalian saya hormati, karena banyak teman-teman juga anggota Dewan yang terhormat dengan Zoom, sehingga mohon maaf kami supaya menyesuaikan dengan slide. Inilah saya kira soal SDM, sistem budaya kerja, dan beberapa masalah yang lain, ini juga telah dibahas dengan tuntas dalam undang-undang. Nah, paralel dengan ini, pemerintah telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diinginkan oleh undang-undang. Paralel dengan ini, telah kami lakukan penyederhanaan struktur 48.168 di 99 kementerian dan lembaga, begitu juga pengalihan jabatan fungsional sebanyak 43.915 yang sekarang terus bertambah sebagai syarat untuk memberikan penilaian RB-nya naik dalam rangka peningkatan tukin. Sehingga sekarang kami jadikan syarat tunjangan kinerja tidak bisa dinaikkan jika penyederhanaan struktur organisasinya belum jalan, begitu juga pengalihan jabatan fungsionalnya juga belum dijalankan dengan baik. Penyerahan jabatan untuk birokrasi yang lincah juga paralel dengan undang-undang dibahas, kami juga telah kerjakan yang sebelumnya klasifikasi jabatan pelaksana 3.414 klasifikasi, kini tinggal 3 klasifikasi saja, dan ini berdampak kepada 1,4 juta ASN. Di berbagai kementerian lembaga juga sekarang disederhanakan. Di Kementerian Keuangan misalnya ada 63 kelompok jabatan, sekarang tinggal 3 saja. Begitu juga di BRIN yang terus kami dorong agar segera ada penyederhanaan, sekarang juga sedang proses melakukan penyederhanaan sehingga target kami ke depan akan jauh lebih lincah. Jabatan fungsional juga sama, yang dulu hanya pindah satu rumpun, sekarang sudah pindah lintas rumpun. Anggota Dewan berkali-kali mengeluhkan kepada kami karena banyak guru-guru dan dosen terjebak untuk mengisi DUPAK, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dengan Permen PAN 13. Telah kami pangkas, tidak lagi ada pengisian DUPAK yang cenderung administratif sehingga ASN bisa total mengajar dan targetnya capainya ke depan akan lebih lincah. Penyerahan perbisnis juga sama, terus akan kami dorong terus. Layanan kenaikan pangkat yang terus kami evaluasi dari 14 tahap menjadi 2 tahap, pensiun dan seterusnya kami pangkas. Begitu juga terkait dengan LAN yang terus kami dorong, sebelumnya 16 tahap, sekarang 5 tahap, dan layanan yang lain terus akan kami pangkas prosesnya. Sehingga dengan demikian undang-undang selesai, alhamdulillah beberapa proses bisnis pemangkasan yang lain juga sudah selesai. Begitu juga perencanaan evaluasi reformasi birokrasi. Hampir semua kementerian lembaga sekarang minta dinaikkan tukinnya, tetapi Kemenpan tetap berpegang teguh sebagaimana mandat anggota Dewan agar proses bisnis dan pemangkasan jabatan itu terus dikerjakan sehingga itu menjadi syarat untuk kenaikan tukin. Kami juga telah pangkas, dulu tidak terjebak di hulunya, sekarang sudah ke dampaknya. Sehingga harapan kami ini ke depan akan menyelesaikan berbagai masalah. Ibu dan Mbak sekalian kami hormati, agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20/23 telah diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk ke agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Agenda transformasi dalam ASN ada 7 agenda. Pertama adalah soal rekrutmen dan jabatan ASN.
Yang kedua adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah penataan tenaga non-ASN. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Dan ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Inilah rumah undang-undang ASN transformasi yang menjadi bagian penting dari ke depan. Mudahnya adalah prioritas pengembangan SDM dan reformasi. Arahnya adalah ke depan di atas itu outcome-nya adalah untuk birokrasi kita agar ke depan profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi kita semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan semakin baik. Ujungnya adalah yang paling atas, targetnya pelayanan publik lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Jadi orientasi dari undang-undang ini sebagai harapan anggota Dewan yang terhormat dan target dari pemerintah adalah pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Tentu undang-undang ini hanya bagian saja, puzzle penting transformasi ASN salah satunya adalah regulasi undang-undang dan PP menjadi penting yang ini insya Allah terus akan kita percepat. Platform digital smart ASN Pak Ketua sekarang sudah sedang bergerak. Kita sedang ingin integrasikan, sekarang sedang jalan antara platform yang ada di Kemenpan, kemudian di BKN dan juga di LAN, sekarang dibantu oleh GovTech kita Peruri. Kita sedang bekerja keras, learning yang ada di LAN sekarang platformnya sedang kita satukan. Sehingga tidak banyak lagi ada ratusan platform yang menyulitkan ASN kita, segera akan kita akhiri dan ini seiring dengan yang dimandatkan oleh Undang-Undang ASN. Yang keempat adalah pegawai ASN yang memiliki growth mindset. Oleh karena itu learningnya harus dirubah dan anggota Dewan yang terhormat di dalam undang-undang telah memberikan arahan baru yang nanti LAN juga harus segera mendefinisikan dengan cara baru. Yang berikutnya yang ketiga adalah para pemimpin yang cakap dan berkomitmen. Bapak Sekalian saya hormati, yang pertama adalah pokok-pokok peraturan pelaksana yang ingin kami sampaikan terkait dengan undang-undang ASN ini. Pertama adalah terkait dengan pemetaan peraturan Undang-Undang 2023. Ini adalah petanya, Bapak sekalian, ada 23 substansi yang mendapat pengaturannya dalam PP, sehingga nanti ini target kami ini bisa dibagi 2 PP saja, yang nanti akan kita sepakati bersama anggota Dewan yang terhormat. Berdasarkan pemetaan terhadap seluruh substansi yang diamanatkan dalam undang-undang dan mempertimbangkan tenggat waktu 6 bulan penyelesaiannya, maka pemerintah akan menyusun RPP turunan Undang ASN ini setidaknya dalam 2 peraturan pemerintah. Pertama, RPP tentang manajemen ASN yang terdiri dari 19 bab, serta RPP tentang penghargaan dan pengakuan, serta anggaran manajemen ASN. RPP ini dipisahkan pengaturannya secara tersendiri mengingat di dalam akan diatur mekanisme pensiun yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Di samping itu pengaturan ini akan memiliki dampak terhadap beban fiskal negara. Maka kami sangat insentif dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan terkait dengan ini. Total DIM yang ada saat ini pasca ditetapkan Undang-Undang 2023 adalah 670 DIM, dalam perkembangannya ke depan masih memungkinkan penambahan bab dan DIM baru. Ibu saya hormati, kami telah merumuskan timeline Pak Ketua terkait dengan peraturan pelaksana ini yang ditargetkan selesai pada tanggal 31 April. Strategi pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan perumusan yang melibatkan BKN LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi pemerintah lainnya. Tim perumus akan membahas dan menyusun DIM dengan Undang-Undang 2023 secara intensif, rencana 15 Januari yang sudah dapat dilakukan seizin prakarsa dari Bapak Presiden. Ibu saya hormati, inilah ruang lingkup Pak Ketua yang kami bahas di dalam peraturan pelaksana ini yang akan kita bahas. Satu, terkait dengan penguatan budaya kinerja dan citra organisasi. Kemudian perluasan ruang lingkup mekanisme bekerja P3K yang tadi Pak Ketua tekankan. Yang ketiga adalah jabatan manajerial dan non-manajerial. Yang keempat, resiprokal jabatan ASN dengan prajurit TNI atau anggota Polri. Yang kelima, perbaikan kesejahteraan ASN. Yang keenam, hak dan kewajiban ASN. 7, penetapan kebutuhan ASN. 8, pengadaan CASN. 9, penguatan sistem manajemen kinerja.
10 pengembangan talenta dan karir, 11 pengembangan kompetensi, 12 pemberhentian ASN, 13 organisasi profesi, 14 digitalisasi manajemen ASN, 15 penyelesaian sengketa ASN, dan 16 adalah penataan tenaga non-ASN. Ibu dan saya hormati, pertama penguatan budaya kerja dan citra institusi, pada bagian ini akan diatur bahwa nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN akan berlaku sama untuk semua instansi pemerintah. Hal ini tidak seperti kondisi sekarang di mana instansi pemerintah memiliki nilai dasar masing-masing yang sangat rentan untuk diubah apabila terjadi perubahan kepemimpinan sehingga kurang mengakar dalam diri pegawai ASN. Di dalam bagian ini juga akan diatur bahwa pegawai ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku akan diberikan konsekuensi. Yang kedua adalah terkait perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Diperlukan perluasan konsep P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K yang bekerja secara paruh waktu diperuntukkan untuk jabatan non-manajerial. Selain itu akan dapat juga mengenai nomor identitas pegawai negeri sipil, NIP PNS dan PPK yang bekerja penuh waktu, berlaku nasional ditetapkan oleh BKN. Nah ini saya minta kalau ada slide skenario kemarin, Bapak sekalian kami sudah siapkan skenario dari 2,3 juta, sebenarnya sebagian ada yang telah kita selesaikan di dalam penerimaan ASN di tahun 2021, 2022, dan di 2023. Ini Pak Ketua beberapa hal terkait dengan berdasarkan instansi 66 pusat, 529 daerah, total 595. Nah, perkembangan pendataan non-ASN kita lihat Bapak sekalian dari total 2,355 ini yang non-ASN lulus seleksi 2021 Pak Ketua sudah 1.585. Kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi CSN 2003 adalah 669.054. Ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah ini yang kemarin Mbak Ketua kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK 2. Karena ini sesuai dengan mandat anggota Dewan, honorer diminta diberesin dulu. Hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami. Kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara, kenapa kok kami hanya 20%? Tidak 80%. Sampai mereka komplain berat lah. Oleh karena itu, jika nanti disepakati anggota Dewan yang terhormat, di 2024 porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak kabupaten kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang baru lulus seperti tenaga akuntansi, keuangan, teknologi dan yang dibutuhkan oleh kabupaten kota yang sekarang tidak kami buka. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua sebagaimana rekomendasi anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu, maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran anggota Dewan juga kepada kami, maka reformulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum. Jadi reformasi kan kemarin ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang hanya 14%, sehingga banyak yang kosong. Nah untuk direformulasi sampai 70, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Nah tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang THK dan honorer, tidak dari lamaran umum. Nah sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk diberesin karena memang mandat dari gedung ini adalah honorer diselesaikan. Tapi karena reformulasi ini kami kerjakan, yang fresh graduate juga komplain ke kami. Kenapa kami tidak dilibatkan, tidak dimasuk di dalam reformulasi. Ini semata-mata salah satunya adalah karena berbagai pertimbangan yang mereka telah mengabdi lama sesuai dengan rekomendasi anggota Dewan yang terhormat. Nah, proyeksi non-ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua. Di mana ex-THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang, yang ex-THK 2 ini kita beri afirmasi otomatis.
Kira-kira itu bersaing antar mereka atau seperti apa, nanti kami akan diskusi dengan anggota dewan yang terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu. Nah, nanti kami akan diskusi supaya ini kan kebijakan 2024 tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak Ibu kami hormati, yang berikutnya ini kami akan selesaikan, apakah kita, kami akan sampaikan poin-poin singkat lagi. Yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non-manajerial. Ini karena katalog baru mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Undang-Undang 20 2023 mengatur bahwa jabatan ASN hanya terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Di mana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Materi penetapan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan serta persyaratan jabatan dan seterusnya. Ini penjelasan pendek kami, nanti jika ada pertanyaan teman-teman akan juga menjelaskan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan perbaikan kesejahteraan, yang berikutnya resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Terkait dengan resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, rancangan PP ini akan mengatur pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri yang dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Ini penting sekali menurut kami poin ini. Berkaitan dengan sifat resiprokal itu sendiri, kami akan mendorong Kemenhan dan Polri untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri untuk mendukung hal ini. Yang kelima adalah perbaikan kesejahteraan ASN. Komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki di Undang-Undang ASN dalam bentuk penghargaan dan pengakuan yang terdiri dari atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Untuk penghasilan dibagi atas gaji dalam bentuk salary range dan upah, ASN akan menerima insentif dan bonus yang didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan dan fleksibilitas akan diberikan dengan skema flexible benefit, dan terkait dengan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan dengan skema defined contribution. Keenam, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN akan diberikan sesuai dengan komponen penghargaan dan pengakuan ASN, sedangkan terkait dengan kewajiban dilakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi, serta maksimalkan peran komite suksesi dalam pemberian sanksi. Ini diberikan karena banyaknya keluhan kementerian lembaga, udah banyak yang jelas-jelas melanggar, terlibat berbagai indisipliner, tapi untuk memberhentikan ASN dianggap sangat susah. Ketujuh, penetapan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk positive growth, zero growth, dan negative growth. Dan Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi pemerintah. Instansi pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional. Kedelapan, terkait dengan pengadaan CASN. RPP Manajemen ASN akan memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengadaan ASN, seperti dalam metode rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel waktu dan fleksibel metode melalui agent, referral, headhunter, open recruitment, internship. Menteri menetapkan bidang jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas pada instansi pemerintah pusat tertentu
yang dapat diisi oleh P3K. Guna melindungi talenta dari internal instansi pemerintah, RPP ini juga akan memberikan perlindungan bahwa pengadaan hanya dapat dilakukan ketika instansi pemerintah sudah melakukan talent mobility di dalam dan antar instansi pemerintah, dan apabila belum terpenuhi kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan ASN. Yang ke-9, penguatan kinerja pegawai ASN. RPP ini akan menguatkan pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi, ongoing feedback, dan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dihubungkan dengan kinerja organisasi. Berkali-kali kami sampaikan, kita ini Pak Ketua, kalau jadi pejabat, pilihan kita untuk menilai kinerja anggota 2, baik atau baik sekali. Akhirnya apa? Kinerja individu 99%, kinerja organisasi kadang cuma 40%. Nah, evaluasi kinerja pegawai juga dilakukan untuk 4 kali siklus periodik dan 1 siklus tahunan untuk memastikan progres kinerja ASN tetap terpantau. Anggota Dewan yang terhormat, selama ini banyak sekali keluhan karena sebelum 2 tahun tidak bisa dimutasi. Maka banyak pemerintah daerah supaya lincah cepat tidak bisa mutasi sebelum 2 tahun. Nah, karena penilaian kinerjanya biasanya setiap tahun. Maka sekarang dalam setahun penilaian kinerjanya minimal 4 kali. Sehingga kalau memang buruk tidak harus nunggu 2 tahun. Mereka jadi kepala dinas pasar tiba-tiba pasarnya kotor semua. Tidak jalan, tidak bersih, masa nunggu 2 tahun mutasi? Kalau kinerjanya 3 bulan memang tidak bagus, mereka nanti bisa diusulkan dengan perjanjian kinerja. Sehingga ini sebagaimana usulan dari banyak anggota Dewan yang terhormat ketika itu muncul. Ke-10, pengembangan talenta dan karir. Di RPP ini akan dikenal untuk mobilitas talenta meliputi promosi, rotasi, dan penugasan. Instansi pemerintah wajib membentuk komite talenta untuk penyiapan talent pool dan komite suksesi untuk menjamin pelaksanaan mobilitas talenta. Dan setiap instansi pemerintah wajib membentuk talent pool dan menginformasikan talent pool serta jabatan yang lowong dalam platform digital sehingga pegawai pada talent pool instansi lain dapat mengikuti suksesi. Selama ini kalau mau mutasi kan buram Pak, nggak ngerti kan, karena platform kita belum ada. Nah, sesuai dengan undang-undang ini, kami dengan BKN, begitu juga dengan LAN, bekerja keras memberesin platform ini, target kami segera selesai sehingga setiap pengisian jabatan tadi, seluruh ASN tahu mana yang kosong, talent pool-nya seperti apa. Mudah-mudahan dengan RPP yang akan kita bahas bersama dengan teman-teman dan nanti kami laporkan ke anggota yang terhormat, ini akan segera bisa dituntaskan. Yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi. RPP ini akan mentransformasi instansi pembina jabatan fungsional yang saat ini ada dan akan ditransformasi menjadi learning institute yang bertugas untuk menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan bidangnya. LAN akan mengkoordinasikan penyiapan konten pembelajaran di seluruh learning institute dan ke depan kita juga akan mengenal konsep learning wallet yang penggunaannya fleksibel untuk kebutuhan pembelajaran ASN. Kita selama ini kita diklat-diklat kadang nggak sesuai dengan kebutuhan ASN, hanya sesuai dengan kebutuhan untuk naik pangkat dan lain. Akhirnya diklatnya banyak tapi kompetensinya nggak tambah Pak Ketua. Padahal kompetensi biaya pembelajarannya sudah mahal. Berikutnya adalah pemberhentian ASN. ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak. Selain itu pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali tapi tidak bisa diberhentikan. Yang berikutnya adalah organisasi profesi ASN. Organisasi profesi dalam RPP ini ditransformasi agar berorientasi pada peningkatan motivasi, engagement, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas, serta knowledge dan skill sharing antara pegawai ASN. Dalam hari ini adalah Korpri. Sehingga dengan begitu Korpri ke depan akan bermanfaat organisasi ini untuk pengembangan dan juga untuk membantu ASN. Yang berikutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Untuk mendukung perbaikan pelayanan kepegawaian, RPP ini juga akan mengatur platform tunggal. Jadi sekarang Pak Ketua platformnya banyak sekali, bahkan daerah punya masing-masing, kabupaten kota, bahkan ada daerah-daerah di BKN daerah juga pengembangan ke depan ini akan disatukan.
Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa, memperkuat tata kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif agar dapat diperoleh penyelesaian lebih objektif dan lebih adil. Yang berikutnya adalah yang terakhir ke-16, penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data, hasil validasi, dan hasil seleksi. Pagi ini Pak Ketua, dengan BPKP, BKN sedang koordinasi. Karena kemarin untuk validasi, BPKP merasa tidak punya anggaran untuk melakukan validasi data. Oleh karena itu harapan kami nanti validasi dengan BPK ini bisa berjalan. Nah, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal, di mana di sini ada tenaga teknis 609.000, yang administratif ada 735.000, penyuluh ada 74.000, kesehatan ada 204.000, dan pendidik ada 731.000. Terhadap pendidik ini Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3 karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua kita beri afirmasi dan kami telah kirimkan surat, SMA boleh untuk Papua, untuk P3K, untuk Papua. Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua. Tapi selain di Papua kami belum memberikan afirmasi, masih sesuai dengan undang-undang. Ibu dan saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama dalam peraturan PP 49 terdapat poin pelarangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga non-ASN. Begitu juga terkait dengan kita lihat ini P3K di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN, dan status kepegawaian dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non ASN terhitung mulai tanggal 28 November. Nanti mekanismenya akan kita rumuskan bersama di PP, sehingga dengan demikian tidak boleh ganti bupati mengangkat non ASN baru, dan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Karena banyak sekali sekarang belanja pemerintah daerah melampaui di atas 40%. Bahkan ada belanja pegawai di atas 50%. Sehingga dengan demikian boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya. Karena kalau nanti terlalu besar belanja ke pegawainya, maka program untuk membangun di daerahnya akan berkurang. Sehingga nanti kemampuan keuangan daerah ini akan sangat menjadi kunci dari soal ini. Hasil pendataan kami telah mengeluarkan Kemenpan RB 68 tentang mekanisme seleksi P3KJF, di mana telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex THK2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20% bagi formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kuota ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu. Dan hasil pendataan non-ASN berjumlah 2,3 dan seterusnya tadi telah kami jelaskan di awal. Nah, skenario penataan XTHK2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pasca PP 8 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012 serta pendataan non-ASN melalui SE Permenpan RB 185 1511 tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi dimaksud, maka pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari BKN. Kebijakan restrukturisasi kelembagaan manajemen ASN. Selanjutnya, terkait dengan kelembagaan manajemen ASN, pemerintah tengah melakukan proses restrukturisasi kelembagaan Kemenpan RB, LAN, dan BKN agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 2023.
Kemenpan RB akan diarahkan untuk menjadi regulator kebijakan strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian manajemen ASN. LAN akan fokus untuk pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, sementara BKN akan diarahkan untuk menjadi Center of Excellence dalam peningkatan pelayanan manajemen ASN dan juga pengawasannya. Selain itu, dalam rangka pengalihan fungsi pengawasan sistem merit pasca tidak diaturnya KSN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka Kemenpan RB akan berperan dalam perumusan kebijakan sistem merit dan pelaksanaan penilaian sistem dalam indeks reformasi birokrasi. LAN akan berperan dalam pembelajaran kepada ASN, pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat yang berwenang terkait dengan sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sementara BKN akan berperan dalam pengawasan pengendalian penerapan sistem merit dengan transformasi kelembagaan ini diharapkan pengawasan penerapan sistem merit dapat ke depan dapat lebih efektif dilaksanakan. Ibu dan saudara saya hormati, kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya Pak Ketua jika banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam paparan. Sebelumnya saya ingin tutup dengan pantun. Beli bolam naik Kopaja, malah nyasar ke lain kota. Siang malam pemerintah bekerja untuk masyarakat yang kami cinta. Minum kopi rasa gula aren, sambil ngobrol bersama rekan. Pasca Undang-Undang ASN, kini RPP MASN, Kemenpan RB dan DPR, insya Allah siap menyukseskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.